Halo, welcome to Ngobar alias ngobrol bareng. Kali ini tentunya podcast dibawain sama Filda dan juga Rina. di podcast kali ini tentunya kalian tahu mungkinnya kita akan membahas apa dari judul YouTube di bawah ini, yaitu tentang komunikasi krisis bencana di lingkungan kehumasan di Balai Disabilitas Wiataguna. Nah, kita pasti membawakan narasumber yang sangat kompeten dan juga inspiratif ya. Boleh Bu? Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan dulu ya, nama saya Rahmah Noviani. Saya bekerja di Wiataguna mulai tahun 2000, sebagai pekerja sosial ya di Kementerian Sosial mulai tahun 1993. Nah, saya di sini sebagai fungsional pekerja sosial yang memberikan pelayanan langsung kepada para penerima manfaat atau para anak-anak binaan kami yang ada di balai. Sebagaimana pekerja sosial yang lainnya sama fungsinya, hanya kalau di balai itu ada tingkatan-tingkatan ya, ada tingkatan pertama, ada muda, ada mulia. Nah, sebetulnya sama saja memberikan layanan langsung, hanya mungkin ada peran-peran yang lain, peran pekerja sosial pertama apa saja, peran pekerja sosial yang muda apa sampai dan dia pun apa saja, ada jenjang-jenjang, tapi sama memberikan layanan langsung kepada para penerima manfaat kami. Jadi Bu, menurut Ibu nih, mungkin teman-teman komunikasi, teman-teman ngabers, ada yang belum tahu Humas itu seperti apa, lagi nyari-nyari bahan referensi tentang Humas itu seperti apa, kita langsung tanya aja ke Bu Noviani. Ya. Humas itu apa nih Bu? Oke. Setiap kementerian pasti ada humasnya ya. Nah, fungsi pun sama, menyampaikan informasi utamanya kan ya. Nah, di Wiataguna juga demikian. Kami juga ada tim humas yang tentunya peran dan tugasnya adalah memberikan informasi yang positif dan strategis kepada masyarakat ya tentunya, dan informasi yang seperti apa sih agar memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, mungkin itu intinya sama ya. Kemudian sebagaimana tugas, peran dan tugas humas adalah tadi selain memberikan pengaruh positif, kemudian bermanfaat dan strategis, juga memberikan atau responsif terhadap kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang memang perlu penanganan humas. Nah, jadi gitu teman-teman, humas, pengertian humas tuh. Jadi kalau misalkan kalian yang masih belum ngerti humas, boleh dong ditonton lagi aja video YouTube kita. Dan kira-kira Bu, kan pasti ada gak mulus-mulus aja gitu ya perjalanan seorang humas. Pasti ada asin manisnya di humas itu. Pernah bikin strategi tapi gagal atau di humas kayak gitu. Ya, mungkin. Nah, ketika kita khususnya kalau terjun ke lapangan, tentunya kita meliput berita ya, berita. Nah, kan yang kita hadapi tidak hanya sebagai pemandangan atau apa ya, yang secara abstrak, tapi kan kita melihat yang konkret ya. Nah, tentunya yang kita hadapi belum tentu memberikan respon positif juga pada kita. Nah, mungkin juga ada ketika kita mau meliput berita, kita mau mewawancara atau kita mau menggambarkan suatu situasi. Nah, tidak semua memberikan dampak positif kepada kita, tapi juga tentunya ada tantangannya gitu ya. Tantangannya seperti tadi, mereka belum tentu bisa kooperatif dengan kita, sehingga kita ketika meliput berita tentunya ya ada tantangannya lah gitu ya. Tantangannya tentunya banyak sih di lapangan ya. Seperti apa nanti kita jelaskan. Mungkin ada salah komunikasi juga Bu ya. Nah, miskomunikasi dari mereka. Kita ingin meliput untuk memberikan atau ikut memecahkan masalah lah ya. Ketika kita turun ke lapangan, kita ingin memberikan efek positif kepada mereka, tapi mungkin respon mereka akan berbeda.
ada curiga ya, ada ketidakpercayaan kepada kita, sehingga informasi yang kita butuhkan belum tentu kita dapatkan seutuhnya dan belum tentu kita dapatkan secara akurat. Kan juga ketika kita tanya, mereka bisa aja clash, berbohong atau blocking gitu ya, tidak mau terus terang, atau juga ya mungkin sepotong-sepotong kita dapat informasinya tidak utuh. Itu tantangannya banyak, sebetulnya masih banyak. Belum lagi dari berita hoax, Berita hoax, apalagi itu nih dia yang berita hoax bikin itu pusing. yang mungkin ketika kita mau terjun, hoax sudah duluan mereka Iya benar Bu, dapatkan. apalagi Itu. di masa sekarang tuh internet cepat banget Nah, naikin ya, sampai pusat gitu. Ya betul. Jadi kita untuk mengantisipasi hoax itu ya. Nah, walaupun hoaxnya sudah sampai mungkin ke mereka ya, ke masyarakat. Nah, kita klarifikasi, kita buat klarifikasi, kita juga buat berita yang memang sebenarnya seperti apa dan sebaiknya seperti apa, gitu kan? Jadi tidak kita cuek, mereka udah dapat hoax, ya sudah. Nah, kita klarifikasi, kita berikan berita-berita yang memang sesuai, kemudian memang jelas kepada mereka, dan juga berita kita bisa akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, ya. Tuh buat teman-teman ngobers ya, jangan sekali kalian sebar hoax. No. Boleh dong Bu, dari banyaknya krisis mungkin Ibu bisa ceritakan salah satu kasusnya yang pernah terjadi gitu Bu, seperti apa krisisnya? Banyak sebetulnya ya. Krisis seperti contohnya gini, kemarin ada demo ya. Oh iya. Nih, anak-anak kan demo. Iya. Masyarakat otomatis melihatnya, aduh, karena Kasihan. mereka dianggap Disabilitas. victim ya, Oh iya, korban kan ya. Bener-bener. Nah, pada orang lewat orang sering, kasihan ya, padahal tidak tahu masalahnya seperti apa. Nah, kita klarifikasi, kita sampaikan informasi tersebut melalui medsos bahwa inilah sebenarnya seperti ini. Jadi bukan mereka jadi korban, bukan ya, ketika demo mereka. Kenapa masalahnya? Karena ada program atau situasi baru yang perlu mereka hadapi, tapi mereka belum siap, tapi nggak berusaha untuk mempersiapkan diri, langsung aja gitu kan, frontal gitu ya. Ketika kita klarifikasi sedikit akhirnya masyarakat mengerti, mereka juga mengerti, semua jadi beres kan. Nah, ketika tidak ada klarifikasi seperti itu, tentunya tetap yang di dalam pikiran masyarakat negatif terus. Kalau demikian pasti akan negatif kepada layanan di sini. Tapi alhamdulillah sekarang tidak. Mudah-mudahan ya, karena setelah diklarifikasi bahwa bukan itu masalahnya. Mereka bukan korban. Justru ini adalah kebijakan yang memang akan membuat mereka lebih mandiri gitu. Kalau mereka terus di sini, mereka demo itu bukan apa? Karena ada program baru, bukan program, kebijakan baru bahwa mereka itu sudah belasan tahun di sini. Kapan mereka mau mandiri kan? Kalau begitu mereka harus mandiri. Nah, ini akhirnya mereka dengan kebijakan baru mereka menentang, padahal belum paham gitu kan. Tapi setelah paham, alhamdulillah mereka akhirnya memahami juga, semua masyarakat pun paham. Ternyata akhirnya banyak yang lebih lebih empati gitu ya, empati bahwa oh iya ternyata balai itu memberikan layanan khusus untuk memandirikan mereka, bukan untuk memanjakan mereka, bukan untuk menghukum mereka, atau juga pokoknya mereka kebebasan mereka dikungkung oleh aturan balai. Bukan begitu maksudnya ya, tapi yaitu kemandirian, mandiri secara ekonomi, mandiri secara sosial, dan mandiri secara psikososial ya. Itu kalau secara ekonomi ya mereka kan harus kerja, mereka akan berumah tangga di luar ya. Nanti tidak selamanya di sini kan. Bagaimana mereka berumah tangga, berarti mereka harus mendatangkan sumber ya ekonomi untuk keluarganya. Sehingga kalau tetap di sini ya bagaimana memandiri kan. Nah, gitu ya. Akhirnya itu kebijakan mereka. Kemudian secara sosial mereka harus berinteraksi, bersosialisasi
berintegrasi dengan masyarakat agar mereka yang mereka hanya kenal lingkungan sini saja. Bagaimana sih masyarakat, karakter masyarakat, mereka juga harus mempelajari itu ya, sehingga nah itu yang negatifnya itu ya. Nah kita klarifikasi, ternyata oh betul, ternyata balai itu melayani hal yang memang positif dan bermanfaat, tidak menjadikan mereka korban ya, jadi gitu. Nah akhirnya dengan upaya-upaya yang kita laksanakan, kita sebarkan di medsos bahwa kenyataan atau sebenarnya seperti apa, masyarakat menjadi memahami, bahkan mereka juga empati dan simpati gitu ya. Nah itu tentunya untuk yang mengatasi berita hoax atau informasi-informasi yang tidak akurat ya, tidak bertentangan dengan kenyataan. Kadang media tuh nge-shoot aja bagian yang miris-mirisnya. Iya benar banget. Kabarnya tuh kayak gimana gitu ya, disebarin. Jadi penjelasan ibu tadi mungkin sekalian menjawab upaya kredibilitas Kemensos sendiri ya, memberi klarifikasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat. Nah kayak gitu. Terus ada nggak sih program kedepannya dari Kemensos ini, termasuk bansos bu ya, ke masyarakat kayak gitu? Soalnya masyarakat sensitif banget kalau urusan bansos, apalagi di masa pandemi kayak gini. Jadi dari Kementerian Sosial itu kayak gimana? Ya tentunya koordinasi dengan berbagai pihak. Kita Kementerian Sosial tidak hanya melaksanakan sendiri gitu kan, koordinasi dengan mungkin dari daerah ya, dengan dinas sosial, dengan elemen-elemen masyarakat. Jadi tidak seperti sekarang contohnya memberikan bantuan sosial tidak langsung ke subjek penerimanya ya, tapi melalui koordinasi dengan berbagai pihak ya, sehingga bansos itu bisa sampai kepada masyarakat sebaik-baiknya dan selayaknya gitu ya. Jadi kalau mungkin untuk mencegah bantuan sosial agar tepat sasaran, yaitu kita koordinasi dengan elemen masyarakat, juga dengan dinas sosial, sehingga sampai kepada sistem sasaran yang memang tepat dan layak gitu ya. Nah itu program-program yang sekarang dan yang akan datang. Soalnya kan banyak banget yang beredar kalau yang dapat bantuan itu kadang nggak tepat sasaran, orang yang menengah itu masih dapat, sedangkan yang miskin, kategori miskin itu kadang nggak ke data kayak gitu. Nah itu dia, jadi ya kita juga menggunakan medsos ya, ternyata ada masyarakat yang memang perlu respon dari kita. Oh betul, kita klarifikasi, kita datangi ke tempatnya, bahkan sampai ke rumahnya, kita lihat kondisinya betul-betul. Jadi tidak hanya kita melihat dari medsos atau mengetahui informasi dari medsos saja sudah, tapi kita klarifikasi, kita terjun ke masyarakat sampai ke bagaimana sih kondisi kehidupannya, bagaimana kondisi psikososialnya, kemudian juga bahkan masyarakatnya pun kita harus pahami gitu ya. Ada kita melalui asesmen kita kan, asesmen itu kepada orangnya yang sasarannya, sistem sasaran. Kemudian kita juga asesmen pada sistem sumber ya. Kemudian juga kita harus memahami semua secara lingkupnya yang berkaitan dengan sistem sasaran. Terus kira-kira Bu, saya penasaran Ibu tentang komunikasi yang terjadi ketika kita mengunjungi daerah-daerah yang terkena dampak bencana. Kan pasti banyak trauma yang trauma ya, terutama anak-anak atau orang tua gitu. Ya, komunikasinya ya kita harus kalau kita misalnya datang ke bencana, kita harus paham dulu ya, seperti apakah ini bencananya bencana pribadi atau misalkan per orang ya, atau bencana lebih luas lagi. Itu kan kita untuk memberikan pendekatan atau memberikan intervensi ya pada mereka, harus paham dulu. Nah,
jangan ujuk-ujuk kita ketika misalnya contohnya ketika ada bencana kehilangan anggota keluarga, ketika kita datang wawancara langsung, wah itu ya mungkin mereka akan dia borong-borong menjawab, dia sendiri juga luka. Iya, jadi kita harus lebih apa ya, memberikan melakukan komunikasi yang bagaimana humanis ya, yang humanis bagaimana gitu ya, jangan kita harus paham ya. Jadi untuk dengan situasi-situasi yang berbeda pastinya kita harus memahami situasi tersebut. Ya, tadi yang misalnya tadi contohnya ketika kehilangan kita ujuk-ujuk datang wawancara itu kan gak humanis ya. Nah terus kita harus paham dulu, dekatin dulu ya. Nanti setelah dia ada kontak mata ke kita deketin atau kita boleh komunikasi melalui komunikasi ini ya, sentuhan dulu, baru dia mungkin akan akhirnya mulai ada membuka hubungan yang pastinya yang positif dulu gitu. Setelah itu baru kita tanya gitu kan. Jadi pelan-pelan kita harus humanis, jangan ujuk-ujuk kayak kayak ujian gitu ya, langsung tanya gitu kan. Pasti ya itu komunikasi, pasti adik-adik pasti semua juga paham bagaimana menggunakan komunikasi yang seharusnya kepada setiap situasi yang pasti berbeda. Jadi pakai komunikasi yang humanis banget ya teman-teman. Nggak langsung ditanyain begitu ada bencana, pasti itu kan bikin korban itu sedih banget. Jadi dari pihak ibu sendiri pasti pendekatannya lebih intens gitu. Lebih tahu gitu hasilnya seperti apa. Lalu ibu pernah nggak sih bu menemukan korban bencana yang benar-benar susah untuk disembuhkan kala itu gitu? Itu penanganannya langsung ke rumah sakit psikiater atau kemana gitu bu? Atau ada bimbingan khusus di situ? Kalau misalnya ini korban bencananya terkaitnya fisik atau psikososial, ketika fisik ya otomatis harus dokter penanganan medis ya, kita medis. Tapi kalau secara psikososial kan kita harus paham. Mungkin juga dia nggak apa-apa ya, karena menurut kita dia terkena bencana, kasihan kita seolah-olah psikologisnya terganggu atau belum tentu kan. Ada yang menerima dengan pasrah, ada yang sudah siap walaupun misalkan ini mendadak bencana ini, tapi dia sudah pasrah lah gitunya bahwa ini sudah terjadi ya. Tapi kan ada juga yang mengalami guncangan ya, trauma. Nah kita juga makanya itu kita harus pendekatan dulu. Jadi ujuk-ujuk kalau ini perorangan, kayak misalnya biasanya sulit itu perorangan ya, karena ada efek traumatis dalam dirinya. Nah seperti contohnya seperti begini, pernah ya saya terjun ke bencana ya, ke daerah bencana, ada yang sok berat, tapi dia lihat kita mau kan mimik wajah gitu kan ya, nggak bisa bohong, itu dia mengkomunikasikan kan kepada kita. Nah kita harus tahu gitu kan, ketika misalnya jangan ujuk-ujuk atau nasihat, kita memberikan nasihat enggak juga begitu ya, ya kita amati dulu gitu. Ternyata yang lain-lain sepertinya nggak terlalu nggak terlalu berat. Ada kita tadi yang seperti duduk sendiri, apalagi misalkan matanya udah seperti wajah aja juga udah gelap gitu ya, beda kan dengan yang biasa cuek-cuek ceria, beda. Hanya ya kita dekati, betul ternyata dia punya masalah trauma ketika ada bencana. Nah contohnya kemarin di Indramayu bencana ledakan ya, kan nah itu kan mungkin ya sesuatu yang dianggapnya itu mungkin kiamat katanya. Mereka juga ketika ditanya seperti kiamat bu, betul-betul walaupun kiamat itu seperti apa ya tapi dia bilangnya seperti kiamat bu, itu meleduknya kayak apa katanya, sampai nggak ingat apa-apa pokoknya mah pergi. Anak katanya gitu, anak saya katanya saya tinggalin saja, saya sendiri udah ingat ya Allah anak saya di mana, baru di situ nangis. Nah setelah itu sudah mulai reda gitu ya, reda.
tanya dia menangis. Nah menangis seperti itu, dia bisa menangis kan kita orang kalau ada trauma tapi bisa menangis masih mending, masih ada ya, masih ada daripada yang udah nggak bisa ngomong, nggak bisa nangis, akhirnya mata itu yang berat mungkin ya, kemungkinan itu berat ya. Nah itu, sering kita menghadapi itu. Nah bagaimana cara mengkomunikasi atau berkomunikasi dengan mereka ya tadi itu. Jadi kita membina hubungan baik dulu, membina raport dulu ya, hubungan baik dulu dengan tatapan, dengan mungkin juga dengan sentuhan gitu ya. Nah itu, jadi setelah pendekatan bisa komunikasi lancar dua arah. Oh ternyata ketika dekati kita tanya dia mau merespon gitu kan. Ternyata oh betul dia mengalami trauma yang berat dengan itu, karena selama ini mereka atau dia orang itu tidak pernah hidupnya lempeng-lempeng aja gitu ya. Nah wajar-wajar saja, tapi ketika ini terjadi betul-betul kan, tapi beda dengan orang yang hidupnya biasa hidup keras kan ya gitu, beda. Nah itu kan kita harus bisa membedakan itu sehingga komunikasi bisa lancar, kita bisa mendapatkan informasi yang akurat dari orang itu, kemudian kita sama-sama mencarikan solusi bagaimana. Nah jadi itu komunikasi bagi mereka itu penting banget gitu. Terus Bu, kan misalkan saya pengen tahu gitu, kan di tempat bencana alam tuh nggak hanya Kementerian Sosial aja, ada tim nasional, biasanya ada polisi, TNI yang gitu. Nah cara mengkoordinasi itu kira-kira peran Kementerian Sosial di situ hanya untuk psikis aja, membangun psikis atau apa aja gitu Bu? Tugas itu? Ketika ada bencana gitu? Iya, ada bencana. Enggak, kita tidak hanya secara psikis kita memberikan dukungan pada mereka, tapi juga secara apa ya, kita memberikan berupa materi juga ya, berupa materi psikososial iya gitu kan, kemudian juga solusinya gitu kan. Jadi kita berperan sebagai di situ, kalau ketika ada bencana kita sebagai manajer kasus, memahami kasus, kemudian memecahkan sampai kasus itu selesai. Misalnya ada seseorang yang ada seorang ya, dia tadi trauma, kan kita paham dulu, kita asesmen dulu. Nah, setelah paham, apakah ini bisa oleh kita sendiri dia pulih, atau misalnya seandainya tidak bisa, bukan tidak bisa, memerlukan bantuan atau dukungan pihak lain, kita rujuk juga. Selain kita koordinasi, kita juga kerjasama dengan pihak lain dan kita rujuk ke misalkan kalau betul-betul nih berat nih, psikiater betul ya bermain peran di situ juga. Kita menjadi menghubungkan, mengkomunikasikan bahwa nih orang ini punya masalah, kita asesmennya dari kita, bahannya semua dari kita. Hanya setelah lengkap kita, ternyata ini perlu dirujuk nih gitu kan, dirujuk ke psikiater gitu. Kalau dokter medis ya mungkin udah jelas ya fisiknya ya, secara fisik, tapi ke psikiater kita harus paham dulu secara psikososial betul ternyata betul ini kita belum kita tidak bisa sendiri memecahkan itu, kita rujuk, kita kerjasama dengan pihak lain yaitu psikiater atau psikolog ya gitu. Karena ya untuk menentukan berat tidaknya kita hanya bisa mengasesmen, mengungkap dan mendiagnosa sejahnya kan, nanti kan psikiater atau psikolog yang membantu memecahkan masalah tersebut. Jadi nggak hanya komunikasi interpersonal tapi juga komunikasi psikologi. Buka program yang sekarang berjalan itu apa sih di sini? Oh sekarang program atensi ya, asistensi sosial namanya. Itu kalau dulu bukan dulu ya. Program atensi itu memberikan layanan kepada masyarakat berbasis keluarga, komunitas, dan residensial. Residensial yang sekarang di asrama di sini ada residensial ya, di asrama kan di dalam balai. Ini kemudian berbasis keluarga, kita juga tidak hanya memberikan intervensi atau memberikan dukungan kepada SPM-nya sendiri, tapi juga kita memberikan perhatian atau intervensi kepada keluarganya
misalnya. Kalau yang program yang kerjasama dengan CPASA, CPASA ya, bahwa kalau kita lihat ini ada dapur umum kan, mungkin di medsos sudah tersebar ya, sudah mungkin. Nah, kita sebetulnya ini program Kementerian Sosial sebenarnya ya. Nah, dan melalui medsos, melalui komunikasi yang positif, maka muncul kepedulian dari masyarakat. Ada empati, ada simpati, sehingga mereka ikut berperan aktif di sini. Contohnya tadi CPASA, ada ternyata ini kegiatan Kementerian Sosial ini sangat positif, bermanfaat sekali dan sesuai dengan situasi kondisi pada saat ini, sehingga kami juga mungkin CPASA ya ini timbul minat untuk ikut partisipasi aktif di Kementerian Sosial, dengan Kementerian Sosial. Karena itu merupakan contoh kegiatan untuk membentuk seperti kayak membuat citra yang baik juga di masyarakat ya, gitu ya. Mengenai Kementerian Sosial ya, apalagi lagi pandemi gini pasti jadi sorotan gitu ya Kementerian Sosial tuh. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu tips kehumasan buat anak-anak komunikasi? Benar, tipsnya sesuai dengan slogan Kementerian Sosial ya. Apa tuh slogannya? Humanis dan empati. Humanis bukan humanis, hadir dan empati. Hadir dan empati. Hadir itu humanis. Kemudian adaptif, A-nya adaptif, kemudian dedikatif, kemudian hadir, inklusif dan responsif. Jadi artinya kita harus humanis, memahami situasi secara humanis, kemudian juga harus inklusif ya, harus adaptif, menyesuaikan program kegiatan sesuai dengan situasi kondisi saat ini. Dan juga dedikatif, kita harus mendedikasikan potensi kita untuk masyarakat gitu ya. Dan inklusi, kita juga harus bisa berintegrasi, bisa menyatu ya dengan masyarakat. Yang responsif kita ketika ada bencana itu kita a priori kita cuek-cuek aja kan, nggak begitu. Kita harus responsif ya, ikut berpartisipasi aktif dalam penanganan masalah itu. Kemudian ini sebagian daripada nilai-nilai yang dianut oleh Wiataguna adalah empati, yaitu energi. Itu petugas-petugas di sini harus energi, jangan loyo gitu ya. Coba silakan ada lihat petugas-petugas di Wiataguna udah strong. Apalagi jargonnya juga kayak membawa semangat gitu. Kemensos hadir gitu ya. Kemensos hadir gitu ya. Kemudian empati, jadi energi. Kemudian modern. Nah, kita jangan selalu berpikiran belakang ke belakang, terus modern, jangan kolot. Modern gitu ya. Empati, kemudian kayaknya apa tuh? Profesional. Nah, profesional ya. Jadi profesional, kita memberikan layanan secara profesional. Jangan kita charity, kasih sayang gitu ya, seperti kemarin ya, seperti yang sebelumnya. Kalau kita charity, jangan tahun berapa gitu kan, kasih sayang, udah dielus-elus, disayangi tapi tidak dimandirikan gitu ya. Ini harus itu. Kemudian akuntabel, jadi kita memberikan layanan harus akuntabel, harus bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya apa? Ya mereka harus mandiri gitu, jangan udah selesai dilayani udah kemana aja mereka keluar pulang, tapi tetap kita pantau agar mereka mandiri sampai di mana sih gitu kan kemandirian mereka. Jadi kita tetap ya kemudian transparan. Nah, kita harus memberikan informasi tadi transparan ya, tidak ditutup-tutupi loh. Ya kalau itu kekurangan kita ya kita perbaiki, kita harus transparan, kita perbaiki gitu, jangan ditutupi. Nah, kemudian inovatif.
selalu berinovasi gitu ya. Iya, pasti. Jangan selalu ini terus program ini. Makanya ada broadcasting, ada layanan-layanan yang lain ya. Kemudian ada layanan di luar nih. Kita memberikan layanan di luar. Gak kerasa nih teman-teman, udah 30 menit. Tadi juga gak kerasa banget bincang-bincangnya saking ramainya. Seru ya, seru. Nah, mungkin bisa menjadi manfaat juga nih buat Ilmu kalian. baru. Ya, jadi jangan lupa ditonton videonya. Kalau misalkan masih nggak ngerti, ulang lagi aja videonya. Siapa tahu kalian yang kurang denger videonya atau lupa mencerna mungkin. Nah, jangan lupa juga kasih like di video kita. Jangan lupa juga kasih komen buat inspirasi atau ide-ide baru buat kita. Jangan lupa di subscribe biar kitanya semangat buat ngerjain video baru. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat juga buat semuanya. Amin. Amin. Kali ini Ngobar pamit. Dadah, Assalamualaikum. Dah.